Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sementara pada saat ini, pada detik ini, banyak orang yang kesehatannya terganggu. Bahkan ia harus hidup di rumah sakit. Bahkan ia harus hidup dengan suntik infus, jarum infus. Bahkan ia harus hidup dengan resep-resep dokter. Ia harus berbaring di rumah sakit. Makannya tidak enak, bergerak tidak mampu, bahkan ia tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara kita diberi kesehatan oleh Allah, kita bisa berkumpul dengan anak dan istri, bisa bertemu dengan tetangga. Ini sungguh luar biasa nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga tidak salah kalau ada yang menganjurkan, cobalah sekali-kali Anda berkunjung ke rumah sakit. Lihat mereka yang sedang sakit. Lalu kita pikirkan, kita berpikir bagaimana kita yang telah diberikan kesehatan oleh Allah ini. Masih pantaskah kita tidak beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Juga kita hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup diberikan kebebasan. Kita hidup merdeka. Sementara pada saat ini, walaupun sehat tapi kebebasannya tersandra karena ia harus hidup di penjara. Walaupun ia hidup tidak bebas bersama keluarga, tidak bebas bertemu dengan teman-teman karibnya, tidak bebas ia berkunjung ke rumah tetangga-tetangganya, karena ia harus tersandung kasus yang ia jalani. Sementara kita diberi kesehatan, juga diberi kebebasan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, perbanyak bertasbih dan beribadah kepada Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya apabila kita pikirkan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang sementara. Bahkan kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Kehidupan yang sesungguhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita sudah mengetahuinya bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu, maka tentu kehidupan dunia ini bukan sesuatu yang lebih diutamakan oleh kita daripada kehidupan akhirat. Kita tidak hanya disibukkan oleh harta. Kita tidak hanya disibukkan oleh materi. Karena target kita hidup yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi target kita hidup yang sesungguhnya nanti di alam akhirat. Maka janganlah kita hidup hanya disibukkan dengan materi belaka. Siang dan malam yang ada dalam pikiran hanya uang
dan uang. Siang dan malam yang ada dalam pikiran hanya harta dan harta. Siang ia sibuk bekerja, malam ia sibuk menghitungnya. Siang ia keluar rumah, cari nafkah, bekerja, pulang ke rumah, ia tidak sempat bercengkrama dengan anak dan istrinya. Karena di rumahnya, ia hanya menghitung berapa hasil yang ia dapat pada hari itu. Atau berapa kerugian yang ia alami pada hari itu. Kalau demikian, kapan ia bisa menikmati harta yang ia usahakan? Kalau hidupnya hanya disibukkan dengan harta, ia tidak bisa menikmati harta. Ia tidak bisa menikmati apa yang ia dapat. Bahkan justru sebaliknya, harta benda mengganggu kehidupannya. Sehingga tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa harta itu bisa menjadi tuan yang sadis, pun juga harta itu bisa menjadi hamba yang patuh. Tidak sedikit orang yang frustasi gara-gara harta. Bahkan ia harus bunuh diri karena ia gagal dalam memperoleh harta. Mengapa demikian? Karena yang ada pada pikirannya, kalau ia tidak mendapatkan harta yang banyak, ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga ia berusaha bagaimana ia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Karena ia sudah tertipu dengan pikirannya sendiri, tertipu dengan angannya sendiri. Kebahagiaan itu bukan hanya untuk orang yang berharta. Kalau kebahagiaan hanya untuk orang yang berharta, maka tentu tidak akan ada orang yang berharta mengalami kesedihan. Apabila kebahagiaan hanya untuk orang yang kaya raya, tentu tidak akan pernah kita temui orang yang miskin tersenyum dan tertawa ria. Sehingga kebahagiaan itu bukan ada pada harta, tapi kebahagiaan itu ada pada iman, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbanyak ibadah, tingkatkan keimanan kita, maka akan datang kepada kita keindahan hidup. Karena kita tidak tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Mengapa saya katakan banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia ini? Orang penggemar harta itu ternyata setelah mendapatkan semua yang ia cari, ternyata harus mati meninggalkan hartanya. Setelah itu siapa yang menikmati? Ya orang yang ditinggalkan. Orang lain yang akan menikmatinya. Itu pun kalau ahli warisnya bisa menikmatinya pula. Justru kadangkala ahli warisnya tidak bisa menikmati karena ia disibukkan lagi dengan harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Lalu dia meninggal pula. Terus seperti itu. Hanya disibukkan dengan harta. Bahkan yang meninggalkan harta untuknya tidak pernah didoakan, bahkan tidak pernah dikenang. Karena dia sudah disibukkan dengan harta. Maka dari itu, sekali lagi tingkatkan keimanan kita. Apabila kita sudah berumur ke atas 40, sebanyak apapun harta yang kita dapat, maka bisa dinikmati barangkali berkisar hanya 30 tahun lagi. Itu pun kalau sampai umur 70 tahun. Kalau tidak sampai. Walaupun punya rumah lantai 5, punya hotel bintang 5. Kalau ia sudah umur 50 tahun, barangkali
Ia hanya bisa menikmati apa yang ia dapat dari hartanya 20 tahun lagi, itu pun kalau sampai. Walaupun tidak meninggal, kalau sudah umur 70 tahun ke atas, maka tidak seindah orang yang hidup umurnya 30 tahun. Bicara saja ia sudah gemetar, berjalan ia harus dipandu, dibantu oleh orang lain, apalagi bisa menikmati hartanya yang ia dapat. Tidak bisa. Sehingga ayolah kita jangan hanya disibukkan dengan uang dan uang, hanya disibukkan dengan harta dan harta. Ingat bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Setelah kehidupan ini masih ada kehidupan lagi. Sehingga ada yang mengatakan, orang yang hidup di bingkai yang kecil berupa dunia ini berbeda dengan orang yang hidup di bingkai yang lebih besar dan lebih nikmat, yang dicapai dengan hati dan zikirnya. Orang yang hidup di bingkai yang kecil ini tentunya akan mengalami keterdesakan, sementara orang yang hidup di bingkai yang lebih besar, ia akan hidup leluasa, tidak tersandra dengan harta. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi di kalam Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.